Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan rujuk dan tata caranya. Next. Yang pertama, pengertian rujuk. Menurut Imam Syafi'i, rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak roja'ni. Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak roja'ni yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Jadi yang dimaksud rujuk itu ketika istri itu masih dalam masa iddah. Definisi rujuk dalam KHI. Definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalam KHI dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya pada pasal 118, 150, dan pasal 163 KHI yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 118 KHI, talak rojai adalah talak ke-1 atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Pasal 150 KHI, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Pasal 163 ayat 1 KHI, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Ayat 2, rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal A. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh 3 talak atau talak yang dijatuhkan qabla dukhul. Kenapa kok jatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan qabla dukhul itu bukan rujuk, karena yang talak yang dijatuhkan qabla dukhul itu kan nggak ada masa iddahnya. B. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan khulu. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya definisi rujuk dalam pandangan kompilasi hukum Islam atau KHI adalah kembalinya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak rojai atau istri masih dalam masa iddah. Kemudian dasar hukum rujuk. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat ketentuan yang mengatur masalah rujuk. Jadi di UUP tidak ada ketentuan-ketentuan masalah rujuk. Demikian juga halnya di dalam PP Nomor 9 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk, yaitu bab 11, pasal 32, 33, dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam kompilasi hukum Islam bab 18, pasal 163 sampai dengan pasal 169. Kemudian ada peraturan mengenai pencatatan rujuk terdapat pada PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Nah, selanjutnya adalah dari syarat rujuk kompilasi hukum Islam atau KHI. Pada dasarnya pelaksanaan rujuk harus memenuhi persyaratan normatif dan teknis. Adapun persyaratan normatif antara yaitu yang pertama, suami yang hendak rujuk harus dengan kesadarannya sendiri. Jadi rujuk yang dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa. Jadi tanpa ada tekanan dari pihak lain
dia mau rujuk dengan senang hati dan sadar dan bukan dengan di bawah tekanan orang lain. Dan selanjutnya perceraian yang terjadi masih rajai atau berdasarkan putusan pengadilan agama dengan alasan selain alasan dan khulu. Talak yang terjadi masih bersifat rajai yang dapat dirujuk. Tapi yang didapat itu di zina khulu. Nah, selanjutnya yang ketiga, rujuk harus dengan persetujuan istri. Hal ini berbeda dengan ketentuan fikih bahwasanya adalah mutlak kami yang tidak pada rela atau persetujuan pihak istri. Keempat, wanita yang hendak rujuk adalah benar-benar mantan istri yang sah. Jadi wanita yang hendak dirujuk memang benar-benar istrinya, bukan pacar. Nah, tuh. Selanjutnya nomor 5, wanita tersebut masih dalam masa iddah dan rujuk akan dengan harapan yang jelas. Yang ketujuh, rujuk harus dipersaksikan. Nah, ketentuan ini di dalam fikih masih menjadi kontroversi karena sebagai ulama yang berpendapat saksi tidak diperlukan. Suami daripada istri ada sebagai sah rujuk. Halo, cek. Selanjutnya rukun rujuk. Jam. Tas, baik yang normatif maupun teknis, menurut kompilasi rujuk harus terdapat rukun-rukun rujuk seperti yang tertulis di bawah ini. Yang pertama, ada suami yang merujuk dan istri yang dirujuk. Kalau keduanya yang ketiga, saksi, dan keempat, sigot, dan kelima, pegawai nikah agar jelas rujuknya dan tercatat gitu. Oke, bisa didengar suara saya ya? Kedengaran nggak kira-kira teman-teman? Bisa dengar. Ya, kedengaran Mas. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai bagaimana sih tata cara rujuk itu gitu. Hal ini sebenarnya sudah dijelaskan. Hal ini dijelaskan dalam KHI ya, dalam pasal 167 KHI. Dalam ayat 1-nya dijelaskan bahwasanya suami yang hendak merujuk datang bersama istrinya ke PPN atau pegawai pencatat nikah atau P3N, pegawai pembantu pencatat nikah, dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak. Jadi rujuk itu dapat dilakukan di PPN atau P3N itu harus memiliki syarat penetapan tentang talak ruj'i yang telah terjadi antara pasangan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam bab 10 pencatatan rujuk pada pasal 33 ayat 1 PMA nomor 20 tahun 2019 bahwa suami istri yang hendak rujuk harus memberitahukan PPN secara tertulis dengan dilengkapi akte cerai dan surat pengantar dari kepala desa atau lurah. Kemudian dalam ayat 2-nya, rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan PPN atau P3N. Jadi ini tadi yang dibilangkan Mas Nijam syarat daripada rujuk tadi yang masih kontroversi harus dalam Islam itu kan rujuk itu hak suami begitu. Tapi dalam undang-undang ini dinyatakan bahwasanya rujuk itu bisa terjadi apabila si istri menyetujui untuk dirujuk oleh suaminya. Kemudian pada ayat 3-nya PPN atau P3N memeriksa, menyelidiki apakah suami yang akan merujuk tadi memenuhi syarat hukum munakahat. Apakah rujuk yang dilakukan dalam masa iddah
apakah akan dirujuk itu istrinya. Jadi di sini pihak PPN atau P3N melakukan pemeriksaan akan apakah akan data-data yang diajukan tadi, contohnya ada keterangan akte cerai, terus pengantar dari kepala desa, terus memeriksa kapan mereka bercerai tadi, apakah masih dalam masa iddah begitu. Kemudian ditambahkan dalam bab 10 pencatatan rujuk pasal 33 ayat 2 PMA nomor 20 tahun 2019 bahwa PPN juga memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa, lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia. Jadi ini tadi yang saya jelaskan. Kemudian dalam ayat 4 suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing bersangkutan beserta saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Jadi kemudian setelah diperiksa, dinyatakan lengkap dan dikabulkan untuk rujuk, maka suami mengikrarkan atau mengucapkan rujuknya tadi dan kemudian ditandatangani beserta saksi-saksi. Kemudian dalam bab 10 pencatatan rujuk pasal 33 ayat 3 PMA juga menjelaskan bahwa suami mengucapkan rujuk itu di hadapan kepala KUA kecamatan, PPN dan penghulu. Jadi bahwasanya rujuk yang diakui itu rujuk yang dilakukan di hadapan KUA atau PPN atau penghulu tadi. Kemudian dalam ayat 5 setelah rujuk itu dilaksanakan, PPN dan P3N menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Jadi setelah semua mereka menjadi sah kembali, maksudnya mereka telah rujuk kembali daripada talak rujuk itu tadi, maka mereka diberikan nasihat terhadap suami maupun istri tadi. Kemudian ada teknis administrasi kewenangan PPN. Nah ini kalau masalah tata cara rujuk ini ada juga kewenangan PPN mengenai administratif, yaitu dalam hal rujuk yang pertama dalam ayat 1-nya, dalam hal rujuk dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah. Daftar rujuk dibuat rangkap 2, diisi dan tanda tangan oleh masing-masing bersangkutan beserta saksi-saksi sehalai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya disertai surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan. Jadi ini ketika datang ke KUA ada formulir yang harus kita isi, yang harus diisi oleh pasangan yang ingin rujuk tadi. Nah, ini disediakan di KUA atau PPN begitu. Hal ini juga diatur dalam bab 10 pencatatan rujuk pasal 33 ayat 4 PMA nomor 20 tahun 2019. Kemudian dalam ayat 2, pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selama-lambatnya 15 hari setelah rujuk dilakukan. Jadi pengiriman ini nanti berlanjut ke pasal setelahnya ya, kemana ini dikirim. Kemudian apabila daftar rujuk itu hilang, maka pegawai pencatat nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. Kemudian langkah administratif pada pasal 169 KHI. Ini ada untuk PPN, ada juga untuk kedua calon. Yang pertama, pada ayat 1 pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadi rujuk dan mengirimkannya ke pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing berikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ini nanti contoh formulirnya akan kita tunjukkan di akhir. Jadi setelah mereka menyelesaikan langkah-langkah tadi, tata cara rujuk tadi, setelah pendaftaran, ya, ikrar, penandatanganan begitu, maka setelah mereka resmi sah rujuk, PPN atau KUA tempat mereka rujuk tadi yang wilayahnya mengirimkan surat kutipan pendaftaran rujuk tadi kepada pengadilan agama tempat mereka melangsungkan talak tadi, ya, di tempat berlangsungnya talak ruj'i antara pasangan suami istri. Kemudian mengenai ayat 1 ini juga dijelaskan dalam bab 10 pencatatan rujuk pasal 34 ayat 1 PMA nomor 20 tahun 2019. Kemudian dalam ayat 2
dari pasal 169 KH ini, suami istri atau kuasa dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk. Jadi kan dalam ayat 1 tadi ini pasangan suami istri diberikan juga kutipan buku pendaftaran rujuk tadi ya. Maka mereka membawa itu ke pengadilan agama yang mewilayahinya untuk sebenarnya ini sudah dikirimkan oleh PPN juga, tapi mereka juga dalam ayat 2-nya diharuskan untuk membawa kutipan akte nikah tersebut ya. Kutipan akte nikah ke pengadilan agama tempat mereka bercerai sebelumnya. Kemudian dalam ayat 2 ini juga diatur dalam bab 10 pencatatan rujuk pasal 34 ayat 2 PMA nomor 20 tahun 2019. Kemudian dalam ayat 3-nya catatan yang maksud ayat 2 tersebut berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk, diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan catatan pemitra. Kemudian biaya rujuk diatur dalam PP nomor 48 tahun 2014 tentang perubahan atas PP nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama ya. Pada pasal 6-nya ayat 1, setiap warga negara yang melaksanakan nikah dan rujuk di KUA kecamatan di luar KUA kecamatan tidak dikenakan. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA kecamatan atau di luar KUA kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Kemudian dalam ayat 2, dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA kecamatan, transportasi dan jasa profesi yaitu 600.000 sebagai penerima dari KUA dari KUA kecamatan. Jadi sebenarnya kalau mengenai biaya ini sama seperti pernikahan. Kalau dia nikahnya di KUA, pengantin yang datang, maka dia tidak dikenakan biaya. Tapi ketika dari pegawai pencatat nikah, PPN-nya datang ke rumah untuk menikahkan, begitu, untuk menyaksikan daripada pernikahan pasangan suami istri tadi, maka mereka dikenakan biaya 600.000 untuk bisa dibilang jasa atau membayar mengganti jasanya lah ya, jasa profesi, transportasi dia, biaya dia sampai ke rumah. Begitu juga dengan rujuk. Apabila kita melaksanakan rujuknya di PPN, maka tidak dikenakan biaya. Begitu. Karena memang mereka tugasnya di kantor itu dan kewajibannya begitu. Ketika mereka diundang istilahnya datang ke rumah untuk mendata atau untuk melakukan itu tadi pendaftaran rujuk, maka pihak suami ataupun istri yang ingin melakukan rujuk dikenakan biaya. Kemudian selanjutnya ini kami tampilkan mengenai ini, dia mungkin kurang jelas ya. Ini formulir akta rujuk yang tadi dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya. Kemudian ini akta rujuk untuk pasangan suami dan istri. Kemudian ini surat yang diformulir, surat atau formulir pemberitahuan rujuk yang dikirimkan oleh KUA tempat mereka yang mewilayahi rujuk mereka itu kepada pengadilan agama tempat mereka melakukan talak rezeki sebelumnya. Kira-kira begitu, seperti itu yang dapat kami jelaskan. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan pada jam yang telah ditentukan besok. Mudah-mudahan dengan video ini kita dipahamkan akan semuanya bagaimana cara rujuk. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilayangkan pada jam kuliah di Google Classroom begitu. Terima kasih. Sampai sekarang terdengar ya suara saya? Ya. Halo? Iya Mas Dayat,
Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada akhir penjelasan makalah ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.